kehidupan kami. Dan saat ini kami mau diam di rumah Tuhan. Kami mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Hati kami telah siap menerima berkat-Mu, Bapa. Dan kami siap mau diberkati oleh Tuhan. Ketika kami pulang di tempat ini, ada sesuatu yang kami bawa untuk pegangan kehidupan kami, ya Bapa. Siapapun kami yang ada di tempat ini, Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau kuduskan kami, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu. Hamba terbatas menyampaikan kebenaran firman, dan urapi hamba ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, walaupun kita beberapa orang di dalam ruangan, tapi saya lihat Bapak Ibu luar biasa. Amin. Untuk memuji Tuhan, ya. Lebih dari 200 orang. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu ada kesempatan ini. Bagi saya ini sangat berharga. Bagi saya Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini di ibadah kita, di ibadah kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala dan bersama Bapak dan jemaat mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat pertama dan sampai ayatnya 14. Yeremia 29 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-14. Saya Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Ayat pertama dibaca oleh kaum bapak dan ayat kedua dibaca oleh kaum ibu. Nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, 1, 2, 3 ya. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara pembuangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehoiakim berserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirimkan dengan perantara Insafan dan Gekaria, Hilkia yang diutus oleh Zedekiah dari Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sekaranglah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku, aku mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku segenap hatimu. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membawa kamu. Oke Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan teks yang kita baca Bapak Ibu, saya mengawalinya dengan latar belakang. Kenapa bangsa Yehuda, kenapa dihukum oleh Tuhan, dan kenapa bangsa Yehuda atau bangsa Israel dibuang ke Babel? Yang pertama Bapak Ibu adalah karena ketidakkesetiaan para pemimpin Yehuda, dan kemudian karena ketidakketaatan bangsa Yehuda kepada Tuhan. Kenapa mereka dibuang? Karena pemberontakan bangsa Yehuda kepada Tuhan. Karena Allah melihat bagaimana perbuatan bangsa Yehuda, dan karena Allah juga melihat bagaimana perbuatan para pemimpin bangsa Yehuda pada waktu itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Alkitab kita dari kehidupan perjalanan bangsa Israel sampai mereka dihukum oleh Tuhan, kemudian dibuang ke Babel. Karena salah satunya adalah karena ketidakkesetiaan mereka kepada Allah. Karena pemberontakan bangsa Yehuda kepada Allah. Karena mereka menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi tidak menunjukkan bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Mereka lari dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda, kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena yang pertama adalah ketidakkesetiaan bangsa Yehuda. Karena pemberontakan bangsa Yehuda, karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang benar. Mereka menyembah patung-patung. Jadi saya berharap kita yang hadir pada hari ini, yang kita sembah hanya Allah. Amin. Ya, tidak ada Allah lain selain Allah yang kudus yang kita sembah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, jadi kenapa Nabi Yeremia menuliskan surat kepada bangsa Yehuda yang sedang berada di pembuangan pada waktu itu? Perlu kita perhatikan Bapak Ibu, apa isi pesan Yeremia kepada bangsa Yehuda? Kenapa Yeremia menuliskan surat kepada bangsa Yehuda? Yang pertama adalah karena bangsa Yehuda mereka hanya menikmati kehidupan mereka di dalam pembuangan. Karena mereka mendengarkan nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Mereka memberikan nasihat kepada bangsa Yehuda, ini penghukuman ini hanya sementara, hukuman ini tidak lama atau berakhir. Tetapi bangsa Yehuda, mereka menikmati apa yang mereka dengarkan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu pada waktu itu. Bangsa Yehuda mengatakan, bahwa ini tidak lama lagi kita akan keluar kok di sini. Ngapain kita berusaha? Ngapain kita harus berpindah? Sementara lagi hukuman ini akan berakhir. Tetapi apa kata Tuhan? Kalian berada dalam penghukuman selama berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? Mereka masuk dalam pembuangan, mereka bebas. Baru kita baca. Berapa tahun tadi Bapak Ibu? 70 tahun. Itu sesuatu waktu yang singkat atau yang lama Bapak Ibu? Ya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam penjara, seminggu pun gak nyaman kita Bapak Ibu ya. Apalagi kita di situ dibuang, diperbudak lagi, kemudian dianiaya,
menganiaya, apakah kita sanggup Bapak Ibu? Kalau kita misalnya di dalam penjara aja dalam 1 minggu mungkin kasusnya mencuri ayam misalnya Bapak Ibu ya. Kasusnya seminggu. Pastinya kehidupan di dalam penjara itu tidak nyaman Bapak Ibu. Tetapi makanya Yeremia menasihati kepada bangsa Yehuda mengirimkan surat supaya mereka melakukan sesuatu selama mereka dalam pembuangan Bapak Ibu. Kita perhatikan bagaimana isi pesan Yeremia kepada bangsa Yehuda Bapak Ibu. Kita perhatikan Alkitab kita dimulai di ayat yang pertama Bapak Ibu ya. Di situ di ayat pertama beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia di Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar Bapak Ibu. Pada waktu itu dalam kepemimpinan oleh Nebukadnezar Bapak Ibu ya. Jadi Yeremia mengirimkan surat kepada bangsa Yehuda. Di sini adalah menasihati dan menguatkan bangsa Yehuda supaya bangsa Yehuda tidak terlena dalam ujian yang mereka alami. Supaya bangsa Yehuda mereka tidak hanya menikmati apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita terlena Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Jadi terlena dengan waktu ini sehingga kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak bergerak untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi Yeremia memberikan penegasan kepada bangsa Yehuda. Di ayat yang 4 di situ dikatakan Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan di antara Yerusalem ke Babel. Kemudian dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini salah satu pesan kepada Yeremia Bapak Ibu. Jadi pesan di situ Bapak Ibu yang disampaikan oleh Yeremia, ketika kalian berada dalam pembuangan, jangan hanya kalian menikmati apa yang kalian dengarkan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu Bapak Ibu. Jadi harus bergerak, harus bertindak, harus melakukan sesuatu selama kalian dalam pembuangan. Jadi saya menarik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia Bapak Ibu terlena dengan waktu ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang pelayan. Apa yang saya perbuat ini masih COVID Bapak Ibu. Ngapain saya bergerak, ngapain saya menginjil, ngapain saya memberitakan firman Tuhan. Itu bahasa ininya Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita sebagai manusia Bapak Ibu. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin ketika ada sesuatu cobaan di dalam kehidupan kita, ngapain saya harus ini? Nanti selesai juga masalah yang saya hadapi. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu, tanpa mengandalkan itu adalah kehidupan kita, masalah yang tidak akan selesai Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan kita Bapak Ibu, sama yang dialami bangsa Yehuda pada waktu itu Bapak Ibu. Karena mereka hanya menikmati apa yang mereka rasakan di dalam pembuangan. Mereka tidak mau bertindak Bapak Ibu. Maka Yeremia, jangan terlena dengan situasi ini. Jangan terlena sedangkan berada di dalam pembuangan ini. Tapi lakukanlah sesuatu di dalam selama masih dalam pembuangan. Yeremia mengatakan ini tidak lama Ini waktu yang tidak singkat. Ini waktu yang sangat lama. Sampai 70 tahun akan berakhir dalam kehukuman Tuhan di dalam pembuangan di Babel pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, seperti kita mengalami juga dalam apa yang dialami bangsa Yehuda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan seperti kita menjadi seorang bangsa Yehuda, hanya menikmati, hanya tidak mau bertindak apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan tema bagi kita adalah hidup jadi berkat Bapak Ibu. Di tema ini diberikan oleh Ibu Gembala, hidup jadi berkat Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, tentunya hidup kita harus menjadi berkat Bapak Ibu. Hidup kita harus menjadi saksi Tuhan. Tugas kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tugas kita sebagai umat Tuhan adalah menjadi saksi Bapak Ibu.
menjadi berkat bagi bangsa kita. Apalagi suasana COVID saat ini Bapak Ibu. Pasti banyak orang-orang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau kita tidak menjadi berkat bagi mereka, kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Bapak Ibu, bagaimana orang menyaksikan, bagaimana orang mendengarkan tentang keselamatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, perlu kita menjadi seorang umat Tuhan, harus hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya harusnya kehidupan kita harus diperbaharui. Ketika kita menjadi hidup yang baru, ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi saksi Tuhan. Harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, Bapak Ibu. Mungkin jangan kita jauh-jauh Bapak Ibu di dalam persekutuan kita di tempat ini. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi saudara seiman kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi rumah tangga kita, baik suami dan istri dan anak-anak? Apakah kita sudah menjadi berkat di lingkungan kita, sekitar kita, di rumah? Mungkin sedikit masalah, langsung biasanya ibu-ibu kalau tidak sesuai langsung emosinya tinggi Bapak Ibu ya. Ya gara-gara mungkin ada kotoran anjing di depan rumahnya, langsung marah sama tetangganya. Tetapi saya rasa itu kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kenapa? Kehidupan kita harus menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin bukan apa, lewat perkataan kita, lewat ucapan kita setiap hari Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi berkat Bapak Ibu. Bagaimana perkataan kita membangun orang itu? Bagaimana perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang itu, Bapak Ibu? Ya. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah menjadi berkat. Seharusnya yang Tuhan mau dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu adalah selagi mereka masih dalam pembuangan, seharusnya bangsa Yehuda harus menjadi berkat kepada orang-orang dalam pembuangan Bapak Ibu. Jadi tidak seperti yang diharapkan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Maka Yeremia menegaskan dan menasihati mereka di ayatnya 6 di situ dia apa dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi di sini adalah maksudnya di sini Bapak Ibu, bangsa Yehuda harus bergerak dan harus bertindak, harus beranak cucu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlena waktu atau suasana yang mereka alami pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi itu yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Yehuda. Jadi dalam kehidupan kita juga kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita juga harus bergerak. Ini kesempatan kita melayani Tuhan Bapak Ibu di tengah-tengah wabah ini Bapak Ibu. Jangan kita terlena Bapak Ibu. Ngapain saya mau melayani? Ini masih COVID, takut saya ke gereja, nanti kena corona. Jangan Bapak Ibu. Disinilah kesempatan kita untuk memberitakan kebenaran. Disinilah kesempatan kita memberitakan kabar baik. Seharusnya bangsa Yehuda, disitulah kesempatan mereka menjadi berkat Bapak Ibu, baik dalam keluarga mereka. Makanya Yeremia menegaskan harus bertindak, dan kita juga sebagai anak Tuhan harus kita bertindak Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Apa yang harus kita perbuat supaya orang-orang mendengarkan kabar baik, supaya orang-orang menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Supaya kita bertindak, jangan kita terlena dengan waktu ini Bapak Ibu. Jangan kita hanya menikmati apa yang kita nikmati saat ini Bapak Ibu. Seakan-akan kita tidak mau bergerak Bapak Ibu. Harus kita bertindak dan melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah tindakan yang harus kita lakukan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian
menyampaikan kebenaran kepada orang-orang. Karena kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu banyak orang-orang belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Dan disitulah kesempatan kita memberitakan firman Tuhan. Ya. Karena banyak saat ini Bapak Ibu banyak orang-orang membutuhkan pertolongan. Kalau kita hanya siapa lu siapa gue kalau bahasa Jakartanya Bapak Ibu. Jadi kita tidak membutuhkan orang. Hanya kita mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. Adalah saya menikmati kehidupan saya sendiri. Tapi kita tidak memperhatikan kehidupan orang lain. Padahal orang lain membutuhkan pertolongan, tetapi kita diam Bapak Ibu. Jadi sedikit saya kesaksian Bapak Ibu. Saya menemukan ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Dia hanya melayani orang-orang yang tanda kutip Bapak Ibu mungkin jemaahnya berkeadaan cukup Bapak Ibu. Tetapi dia membiarkan orang-orang yang mungkin ekonominya sangat rendah Bapak Ibu. Ini salah. Menurut saya ini salah Bapak Ibu dalam pelayanan. Karena kenapa? Kita sebagai pelayan Tuhan itu kita tidak bisa tidak memandang muka. Semua sama Bapak Ibu. Mau kaya mau miskin harus kita layani. Dan ini pernah saya temukan Bapak Ibu, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran dalam kehidupan saya sampai saat ini. Karena saya adalah sebagai seorang hamba Tuhan dan perlu menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya. Karena saya pernah menemukan Bapak Ibu bukan di Kota Batam Bapak Ibu ya, sebelum saya di Kota Batam, karena juga saya pelayanan berbagai gereja juga, karena sekolah kami menuntut saya berbagi dominasi gereja Bapak Ibu. Saya juga pernah melayani di Krasmati juga gereja kita ini Bapak Ibu. Kemudian saya juga pernah melayani di gereja tua. Jadi saya sudah melihat bagaimana cara ibadah mereka. Kemudian seperti ini di gereja tua, seperti ini tata ibadahnya. Seperti ini ketika saya masuk di gereja pelayanan di Krasmati GCA waktu itu, seperti ini. Jadi semua kami pelajari Bapak Ibu. Jadi sekolah kami bukan memutuskan ini diutus di gereja salah satu, misalnya contohnya gereja tua, tidak. Semua dominasi gereja. Tapi harus kami bisa Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu, kemudian ketika saya melayani, ada salah satu ketika saya ditempatkan satu gereja, dan kemudian saya menemukan ada seorang hamba Tuhan, hanya dia fokus dan melayani orang-orang yang mungkin orang itu orang kaya misalnya Bapak Ibu, mungkin dia punya mobil di rumah, punya 10 mobil, tetapi dia didekati, dilayani tiap hari, bahkan tiap malam pun dia doakan Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya salah. Jadi orang-orang jemaahnya yang ekonominya sangat rendah, itu dibiarkan itu Bapak Ibu, tidak dilayani, tidak didoakan. Ini menurut saya ini salah dalam proses kita melayani. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak bisa memandang muka siapa kita melayani, tetapi kita melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan Bapak Ibu. Kita melayani orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi itu yang kita tolong. Ya bukan kita menolong orang yang sudah berkeadaan yang cukup, tapi kita biarkan orang-orang yang tidak mampu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya hamba Tuhan menjadi berkat, jemaat juga harus menjadi berkat Bapak Ibu. Menjadi saksi. Itu ngapain? Itu bukan tugas saya, itu tugas Ibu Gembala, itu tugas Bapak Gembala memberitakan firman Tuhan. Itu bukan tugas kami. Apalagi anak-anak muda sekarang Bapak Ibu. Jadi ini tugas kita bersama. Ketika kita memikul salib, berarti ada penderitaan harus kita derita Bapak Ibu. Penderitaan adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Emang tidak gampang Bapak Ibu. Ya saya mengatakan sebagai saya seorang hamba Tuhan, saya tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi inilah tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang sebagai umat Tuhan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injil Bapak Ibu. Supaya banyak orang-orang mengenal Tuhan dan mengenal juru selamat dalam hidup. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama seperti yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Yehuda, supaya mereka bertindak melakukan sesuatu. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita perhatikan Alkitab kita di ayat ke-7 Bapak Ibu. Di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya menikmati kehidupan mereka sehari-hari, tetapi ada sesuatu tindakan yang harus dilakukan bangsa Yehuda, adalah berdoa untuk kota itu. Bapak Ibu, saya mengatakan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, doakanlah kota di mana kita berada Bapak Ibu. Karena inilah Tuhan mempercayakan kita untuk kita melayani. Harus kita mendoakan kota Batu, karena banyak juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini katakan Yeremia di ayat ke-7, berdoalah untuk kota di mana aku buang kamu. Jadi harus punya tindakan adalah berdoa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saya yakin dan percaya semua jemaah di tempat ini tidak ada yang malas berdoa ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Ya, kalau kita sudah malas berdoa, berarti tandanya iman kita mulai berkurang. Nah, jadi kalau kita semakin hari semakin berdoa, berarti rohani kita semakin bertumbuh Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan Bapak Ibu, mungkin jemaat kita di tempat ini tidak ada seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat GBI Faith Ministry, orang-orang yang bertekun dalam doa. Amin. Amin. Ya. Dan karena kenapa? Karena ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Berdoa. Tidak ada tindakan lain selain kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi disinilah kesempatan kita juga Bapak Ibu melayani, mendoakan bangsa kita. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan berakhir COVID ini Bapak Ibu. Kita sudah berapa tahun kita menghadapi wabah ini Bapak Ibu, tapi puji Tuhan semakin hari perkembangan COVID semakin menurun di Kota Batam. Tapi karena saya yakin dan percaya, karena itu adalah doa orang-orang percaya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita hanya melihat, menyaksikan apa yang terjadi, sementara kita takut, sementara ambulan berbunyi dibawa ke di kuburan, semua kita takut. Kapan saya dipanggil? Kapan saya dipanggil? Kadang orang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak mau berdoa, tapi dia bertanya dalam hatinya, kapan saya dipanggil Tuhan? Kapan saya dipanggil Tuhan? Tetapi yang seharusnya adalah dia harus bertekun dalam doa Bapak Ibu. Jadi saya yakin dan percaya ya, sehingga bangsa kita saat ini Bapak Ibu, kenapa wabah ini? Karena kita bertekun dalam doa. Pasti berapa, mungkin secara khusus di Kota Batam, berapa gereja, dominasi gereja Bapak Ibu pasti mendoakan bangsa kita Bapak Ibu. Ya, berapa jemaat Tuhan yang tiap hari Minggu berseru kepada Tuhan mendoakan bangsa kita. Tapi kita doakan terus supaya wabah ini cepat berlalu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu yang disampaikan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Kenapa Yeremia mengatakan berdoalah bagi kota di mana aku buang kamu? Artinya di sini Bapak Ibu, kenapa Yeremia menegaskan? Karena kenapa? Karena di situ ada tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Yehuda. Karena ada pengajaran nabi palsu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Sekarang ini Bapak Ibu banyak pengajaran nabi palsu Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Jangan kita sampai terlena waktu ini dan situasi ini, supaya tidak kita dipengaruhi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Jadi kenapa Yeremia menegaskan supaya mereka berdoa, supaya mereka bertekun berdoa, bukan hanya mereka menikmati apa yang terjadi, karena ini adalah waktu yang sangat lama yang seharusnya mereka bertindak. Sama seperti dalam kehidupan kita. Bukan kita terlena dengan situasi, bukan terlena karena ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Sudahlah, saya menyerah. Ngapain saya berdoa? Putus asa. Banyak seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang juga di kalangan hamba Tuhan seperti itu. Kadang menyerah, saya tidak sanggup ketika menghadapi berbagai masalah. Saya tidak mampu. Kadang banyak juga hamba Tuhan meninggalkan pelayanannya karena tidak tahan uji Bapak Ibu. Ada salah satu saya pernah, mungkin Ibu Pendeta pernah mendengarkan, dia gelarnya doktor Bapak Ibu, dan dia meninggalkan kependetaannya menjadi murtad Bapak Ibu. Mungkin ini pernah Bapak Ibu mendengarkan pendeta ini Bapak Ibu. Dia adalah seorang pendeta dan sudah
gelarnya sudah tinggi Bapak Ibu, tetapi hanya sekejap dia meninggalkan gelarnya itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena situasi, karena masalah, karena kondisi yang tidak sanggup, yang mungkin dia tidak sanggup menghadapinya, dan sehingga dia meninggalkan imannya kepada Tuhan, dan dia putus asa. Dan saya tidak percaya kita di tempat ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sama seperti yang mungkin saya juga di dalam kehidupan saya, dalam perjalanan kehidupan pelayanan saya, banyak sekali tantangan saya hadapi. Tetapi saya yakin Tuhan ada beserta Bapak Ibu. Kenapa saya sampai hari ini masih kuat? Karena Tuhan. Mungkin juga Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu hari ini sampai ada saat ini? Karena Tuhan ada bersama Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita kuat? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, percuma. Masalah itu akan berlalu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Masalah itu semakin mengencang iman kita. Semakin kita udah putus asa lah, udah menyerah. Jadi karena kita tidak bertahan dalam ujian ini Bapak Ibu, maka kita gampang kita meninggalkan iman. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak juga seperti orang-orang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Dia melayani, dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan di dalam rumah tangganya, dan dia meninggalkan imannya. Banyak sekali seperti itu. Dan saya tidak percaya jemaat kita di tempat ini jangan seperti itu. Gak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya menegaskan kepada muda-muda juga hati-hati. Perkembangan zaman sekarang ini semakin berkembang. Dan semakin banyak mempengaruhi anak-anak supaya iman mereka juga menurun Bapak Ibu. Kalau kita melihat sekarang anak-anak Bapak Ibu, dulu saya pernah sempat saya mengajar di SMP di negeri Bapak Ibu selama 2 tahun Bapak Ibu. Anak-anak sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi sopan satunya kepada guru-gurunya di sekolah. Dianggap sebagai temannya. Padahal umur sudah tua, kita sudah mungkin jauh kali umur saya dengan mereka. Tapi kadang-kadang tidak menghargai Bapak Ibu. Ini karena kenapa? Salah satu adalah perkembangan zaman, teknologi sekarang ini sangat-sangat memang perlu Bapak Ibu, perlu anak-anak beradaptasi dengan teknologi sekarang Bapak Ibu. Tapi kadang-kala juga anak-anak salah menggunakan dengan baik. Kadang-kala anak-anak tidak sopan kepada orang tua. Ini sangat bahaya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak sekarang Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang Bapak Ibu, dianggap seperti temannya. Tidak menghormati orang tuanya, suka-sukanya membentak orang tuanya. Karena kenapa? Karena akibat gadget saat ini Bapak Ibu. Ya apalagi zaman sekarang anak-anak pun 11 umur segini Bapak Ibu sudah pintar dia main HP Bapak Ibu. Dulu saya waktu SD saya tidak pernah pegang HP. Senang kali waktu itu Bapak Ibu masih ada HP dulu yang keluaran pertama itu adalah HP lempar anjing itu Bapak Ibu. Masih ada sekarang Bapak Ibu ya. Itu dulu aku udah senang sekali dulu saya itu. Itu pun dikasih sudah SMA Bapak Ibu, sudah mau tamat. Saya sampai menangis hanya beli HP. Tapi orang tua tidak mengizinkan saya beli HP. Dan itu pun zaman waktu saya masih HP poni-poni Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang sudah makin berkembang, makin ini zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan perkembangan saat ini Bapak Ibu, bukan lagi anak-anak lagi berdoa, diajak orang tuanya, ayo nak kita berdoa, ayo nak kita bersekutuan. Malas Bapak Ibu, berdoa pun malas. Apalagi kalau bapak-bapak nggak ada, mungkin di sini suaminya nggak ada Bapak Ibu ya, suka main game. Saya lihat juga Bapak Ibu, ada dulu jemaat Bapak Ibu berlomba dengan anaknya. Nah, jadi ada permainan yang karena saya sudah tidak suka main game Bapak Ibu. Ada permainan itu Bapak Ibu, jadi antara anak dan bapak berlomba main game siapa yang menang. Nah, jadi berlomba sama anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi ini bukan membawa anaknya dalam pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Jadi kenapa Bapak Ibu? Karena semakin kita menuruti keinginan anak-anak dan itu akan merusak pikiran mereka Bapak Ibu. Dan tidak akan sopan lagi kepada orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua sudah menyerah untuk mengurus anaknya. Karena akibat itu, karena gadget itu Bapak Ibu.
Disuruh pun makan udah malas. Sampai pun dia bertahan itu 1 malam nggak makan supaya tidak diganggu permainan itu Bapak. Mungkin sedang asik aduh sampai keluar kata-kata kotor Bapak, itu sangat bahaya. Karena saking mainnya sampai badannya goyang-goyang sampai ikutilah gerakan permainan itu. Karena saking semangatnya sehingga karena dia kalah dan dia mengeluarkan kata-kata kotor. Saya menemukan di kalangan pemuda. Dan saya mengatakan anak-anak muda hati-hati. Boleh kita beradaptasi boleh kita menggunakan gadget, tapi kita harus gunakan dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kalau kita semakin menikmati itu akan merusak Bapak Ibu. Jadi bangunlah hubungan kita kepada Tuhan, itu yang sangat penting. Ya, baik dalam rumah tangga juga mungkin Bapak Ibu suami istri di sini yang hadir pada malam ini harus kita membangun hubungan rumah tangga kita lewat persekutuan di dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Itu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi boleh melarang anak jangan suka main HP. Boleh kita kasih waktu ini jam sekian 1 jam bermainnya, oke. Selain itu tutup HP. Boleh Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang capek mengurus nanti Bapak Ibu. Karena tidak mau mendengarkan dipanggil pun nggak mau lagi dia diganggu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengatakan juga untuk anak pemuda hati-hati bergaul juga. Karena saat ini juga banyak anak-anak muda juga jatuh karena permainan. Dan banyak juga anak-anak Tuhan juga jatuh karena salah pergaulan. Ini juga harus hati-hati, apalagi kita Kota Batam Bapak Ibu ya. Saya terkenal Bapak Ibu Kota Batam. Dulu orang tua saya tidak mau diutus di Kota Batam sebenarnya Bapak Ibu. Karena terkenal Kota Batam mungkin Bapak Ibu sangat bahaya, sangat menakutkan Bapak Ibu. Jadi saya berani diri, saya pasti saya seorang hamba Tuhan dan saya akan bisa dan saya akan bisa melayani di sana. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu juga orang tua mengingatkan anak-anak kita supaya mereka bergaul dengan baik. Dan perlu juga kita sebagai orang tua membangun hubungan dengan Tuhan di dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Jadi itu yang sangat penting, membangun hubungan rumah tangga kita kepada Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berdoa bersama, membaca firman Tuhan di rumah, sebelum tidur berdoa, mengajak anak-anak supaya mereka juga semakin hari bertumbuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Yehuda adalah mencari Allah. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di situ dikatakan Yeremia harus mencari Allah. Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang umat Tuhan juga perlu kita mencari Allah, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau orang-orang tidak mau mencari Tuhan, berarti imannya sedang menurun Bapak Ibu. Tetapi orang yang mencari Allah, berarti dia rindu dekat dengan Tuhan. Jadi yang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan di Alkitab kita Bapak Ibu, dimulai ayatnya 9. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat 9 sampai ayatnya 12. 1, 2, 3 ya. Sebab mereka berbuat palsu kepada aku tidak mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah kamu, aku akan mengizinkan janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di situ dikatakan, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu, ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, berseru, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan, maka Tuhan akan menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini diingatkan kita Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah malas berdoa,
disinilah kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Tapi kalau Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mendengarkan kalau kita tidak mau berdoa? Seperti anak, kalau misalnya salah satu anak misalnya Bapak Ibu, kalau dia merindukan sesuatu kepada orang tuanya tanpa dia minta, bagaimana orang tuanya tahu apa yang dirindukan anaknya? Pasti anaknya akan meminta sesuatu. Ma, saya beli tas. Pasti mamanya beli tas. Sama seperti kita Bapak Ibu, mungkin kita meminta kepada Tuhan lewat doa kita. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami sesuatu pergumulan. Pasti Bapak Ibu memintanya kepada Tuhan lewat doa. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi perlu kita berseru kepada Tuhan. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa carilah Allah, Bapak Ibu. Di sini perlu juga kita mencari Allah dalam kehidupan kita. Di sini katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku dengan segenap hatimu. Di sini berbicara tentang bagaimana ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Banyak orang-orang jemaat Tuhan hanya datang, yang mungkin hanya hatinya, pikirannya bukan di gereja, tapi pikirannya di luar sana, Bapak Ibu. Mungkin dia datang di sini, yang penting dia dilihat orang, dia datang memuji Tuhan, tetapi hati dan pikirannya bukan di sini. Dan lagi di sini, ketika engkau mencari aku dengan segenap hati, berbicara tentang segenap hati adalah dengan dari hati kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, harus kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi di sini yang dikatakan bahwa carilah aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Makanya sebelum kita berangkat harus kita berdoa, Tuhan, saya mau datang ke gereja, saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Jadi ketika kita sampai di gereja, berarti kita benar-benar fokus untuk memuji Tuhan. Baik. Nanti di sini dia mengangkat tangan, tetapi kita sedangkan hanya menonton saja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harus kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Harus kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Supaya kita juga benar-benar bahwa kehidupan kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan bukan hanya Tuhan menyuruh bangsa Yehuda, tetapi ada sesuatu janji Tuhan kepada bangsa Yehuda adalah memberikan damai sejahtera, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya Tuhan menyuruh kita harus rajin beribadah, harus bertekun, tapi Tuhan juga berjanji Dia akan memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi perlu juga kita sebagai umat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di sinilah Bapak Ibu, jangan kita terlena dengan situasi saat ini, Bapak Ibu. Ya mungkin secara manusia mungkin kita akan terlena dengan situasi karena wabah dan pandemi saat ini, Bapak Ibu, dan sehingga membuat kita malas datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat gereja-gereja saat ini, Bapak Ibu, banyak jemaat yang mau datang beribadah. Lebih baik dia menyaksikan di rumah live streaming, Bapak Ibu. Tetapi saya mengatakan Bapak Ibu, boleh-boleh saja, tapi rasanya lebih menikmati ketika kita datang ke gereja, karena kita fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita mengikuti live streaming, kadang-kadang bukan kita ibadah, apalagi kalau kita menyaksikannya di tempat tidur, Bapak Ibu. Jadi Bapak Pendeta berkuat, tetapi kita sedang tidur. Yang penting kita mengikuti, tapi itu menurut saya nggak ada sesuatu nyaman untuk kita datang, Pak. Tapi kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh dia mengikuti dengan baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi pesan firman Tuhan bagi kita pada malam ini, Bapak Ibu, mari kita jangan terlena dengan situasi saat ini. Mari kita bergerak, mari kita bertindak, melakukan sesuatu apa yang kita harus kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus
menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi Tuhan. Bahkan supaya banyak orang-orang mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena ada banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan disinilah kesempatan kita bagaimana kita melayani mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan pandang bahwa saya tidak bisa. Kita semua dipakai Tuhan. Amin. Ya, kita adalah seorang pelayan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, yang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita akan siap melayani Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Sama seperti yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Yehuda, supaya mereka juga harus bertindak. Karena kenapa? Karena banyak saat ini Bapak Ibu, kalau kita menikmati apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu, akan itu menjadi sesuatu, iman dan Tuhan kita akan lemah Bapak Ibu. Jadi mari kita bertindak dengan baik dan dengan membangun hubungan kita itu dengan Tuhan. Itu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak kita semua supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan yang dengan baik, membawa keluarga kita dengan dekat dengan Tuhan. Itu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan pada malam ini yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Dan saya rindu kita mengangkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh. Karena disinilah kesempatan kita menjadi berkat.